Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi khatib dalam rukun-rukun khutbah membacakan rukun yang 6. Yang pertama, wajib khatib membaca hamdalah yang sudah tadi dilakukan. Penting diketahui oleh makmum, minimal 40 orang di dalamnya agar terjadi suasana yang tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Yang kedua, yang khatib sudah bacakan tadi adalah membaca syahadatain. Dalam rukun harus dibaca dan khatib telah membacakannya. Rukun yang ketiga, khatib wajib membacakan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga tadi sudah dibacakan. Yang keempat, wajib menyeru takwa, bukan esensinya, tapi disebutkan usikum wa nafsi bittaqwallah. Dan rukun yang kelima, wajib membaca ayat Al-Quran dalam khutbahnya. Dan rukun yang keenam, wajib mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang biasanya diletakkan di akhir khutbah. Dengan dibacakan 6 rukun ini sebenarnya sudah selesai dan diulangi lagi pada khutbah kedua. Dua-duanya dibacakan sebagai pengganti sholat zuhur yang 2 rakaat yang hilang. Dan kemudian diselenggarakanlah sholat Jumat 2 rakaat. Insya Allah apabila ini tertib, insya Allah Jumat ke Jumat merupakan penghapus dosa, merupakan peningkat takwa, apalagi di bulan Ramadan ini. Namun dalam waktu yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan satu pesan yang penting tentang Allah Subhanahu wa taala yang sampaikan barusan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu berada pada akhlak yang azim. Inilah pangkal muasal penyebab segala macam mara bahaya dan bencana bagi umat Islam di Indonesia. Jaga mulut itu kurang. Jaga sosial media itu kurang. Sehingga dengan mudah kesalahan bisa dicari-cari oleh orang yang mencari-cari kesalahan itu. Andai kata belajar kepada pengalaman-pengalaman dan perjalanan-perjalanan para nabi terdahulu, insya Allah segala macam kehebohan ini tidak terjadi. Mari kita lihat betapa zalimnya Namrud, laknatullah alaih. Tapi tak sedikit pun keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim cacian kepada Namrud. Bahkan adanya doa, walaupun di belakang hari ditegur. Mari kita lihat luar biasa zalimnya Fir'aun, laknatullah alaih. Tapi tak sedikit pun keluar cacian dari mulut yang mulia Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula seluruh para nabi. Betapa jahatnya Herodes kepada Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Tapi demikian pula akhlak yang indah ditampilkan oleh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Demikian pula pengkhianat busuk bernama Yudas Iskariot yang mengkhianati Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Demikian pula santunnya Nabi Allah Isa untuk menasihati Yudas Iskariot. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan yang begitu jahat, begitu zalim, begitu menguasai. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tetap mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita ambil pelajaran yang berharga dari para nabi yang gemilang itu, bahwa salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seorang itu dari menjaga lisannya. Ingat,
Kalau tak bisa berkata baik, lebih baik diam. Sampai Nabi katakan, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan orang-orang seperti ini selalu mendahulukan adab daripada ilmu. Karena memang adab, baru kemudian ilmu, baru kemudian amal. Amal yang tanpa ilmu tidak berarti pahala. Tapi amal yang tanpa adab pasti dihinakan. Karena itu amal harus dengan ilmu. Dan amal dan ilmu harus dengan adab. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad yang paling utama. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu mendapat pendudukan tertinggi dalam Islam. Sedekat-dekatnya makhluk kepada Allah, tentu juga kepada Nabi Muhammad, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sampai dikatakan sesempurna-sempurnanya iman, saudaraku. Bukan main banyak-banyakan sujud. Walaupun banyak sujud meningkatkan derajat. Bukan main banyak-banyakan sedekah. Walaupun bersedekah menyuburkan harta dan memakmurkan bangsa. Bukan juga main banyak-banyakan haji. Bukan juga main banyak-banyakan umrah. Tentu orang Mekah paling menang kalau begini imannya. Tetapi kata Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Karena itu, duduknya pun terdekat dengan Allah. Duduknya pun terdekat dengan Nabi. Inna ahabbikum, sesungguhnya yang paling aku cintai, wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Wa akrabikum minni, dan yang paling dekat dengan aku majlisan yaumal qiyamah, duduknya di hari kiamat, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Inilah perilaku-perilaku gemilang yang harus kita ambil sebagai pelajaran berharga. Dan akhlak hari ini dapat tercermin dari sikap, dapat tercermin dari kata-kata, dapat tercermin pula dari perilaku bersosial media, dapat tercermin dari mimbar, dapat tercermin dari pergaulan. Dan seluruhnya akhlak harus dipenuhi. Nomor satu, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini melihat dan merasakan, orang ini merasakan bahwa Allah melihatnya. Dialah orang-orang yang ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah setinggi-tingginya arkanuddin, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Inilah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun dia berada, dia malu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Yang kedua, akhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan sunnah Nabi adalah itu tanda kita mencintai dan berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Dan izinkan saya menyampaikan, dan siapapun yang lebih tua. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu itu mendapat kemuliaan bahkan ketika dia menghormati seorang yang beragama Yahudi dalam sebuah perjalanan menuju masjid. Masih menghormati Yahudi yang jalan tertatih-tatih. Allah memberikan penghargaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena yang luar biasa akhlaknya. Dan juga kepada orang tua lebih utama dari antara semua manusia yang ada. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki seorang ibu penyembah berhala, pembenci Nabi, penista Islam pada waktu di zamannya. Ibunda daripada Sa'ad bin Abi Waqqas tidak rela kalau Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Alangkah zalimnya. Tetapi karena dia orang tua, wajib taat tetap walaupun dia penyembah berhala. Walaupun dia penyembah berhala. Walaupun dia orang musyrik, tetap wajib taat sama orang tua. Tidak ada batasannya, saudara. Illa, kecuali maksiatillah. Tapi ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas melarang Sa'ad bin Abi Waqqas salat. Dan saat saking hormat dan sayangnya kepada ibunda, tidak salat kecuali ibunya lengah, kecuali ibunya sedang tertidur. Luar biasa akhlaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan akhlak yang seperti ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi. Karena nggak berani menyinggung perasaan. Dalam Islam, fala taqul lahuma uffin. Jangan kata haram ya akhi. La-nya la nahi di situ. Fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata haram ya akhi. Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun ibunya musyrik, penyembah berhala, dia tetap taat. Jamaah sekalian, apa
Apa salamnya Allah melalui malaikat Jibril yang dibisikkan ke telinga Nabi ketika dalam sebuah pengajian? Nabi bersabda, dari malaikat Jibril yang berkata, membisikkan kepada Nabi, yaslu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Nabi tersentak, Nabi terenyah. Siapa yang datang? Nabi pun tak tahu ketika pengajian itu. Ada seorang laki-laki penduduk surga yang mau datang. Kata Jibril alaihissalatu wassalam, orang ini masuk surga tanpa hisab. Periodenya masih periode Mekah. Pengajiannya masih pengajian Arqam bin Abil Arqam. Tahunnya sebelum tahun 616. Sebelum ayat fasda bima tu'mar. Karena ngajinya masih ngumpet-ngumpet. Kemudian, tak lama kemudian berselang. Dari balik tabir, dari balik bukit. Masuk menyelusup yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena akhlaknya mampu membawanya ke derajat tertinggi di surga. Walaupun ibunda penyembah berhala, Sa'ad bin Abi Waqqas masih taat sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akhlak-akhlak turunannya, yaitu akhlak kepada pemimpin. Akhlak kepada pemimpin perlu untuk kita jaga. Akhlak kepada alim ulama lebih di atasnya lagi. Kepada para habaib, kepada para kiai, lebih kita juga hormatin lagi. Ini hampir setara dengan orang tua dan siapapun yang lebih tua. Tadi terlewat, mohon maaf. Ini mesti kita letakkan setinggi-tingginya. Kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib. Cukup 3 jawabannya. Ini saya pegang sejak dulu sampai dengan sekarang. Jawabannya cuma 3. Ya, bisa, boleh. Insya Allah selamat antum. Guru kita berkata, ulama kita berkata, kiai kita berkata, habaib berkata. Cukup katakan ya, bisa, boleh. Pilih di antara itu. Jangan lagi membantah. Insya Allah selamat badan kita. Begitu berikutnya akhlak kepada pemimpin. Juga akhlak kepada sama muslim. Juga akhlak kepada orang yang bukan muslim. Karena memang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Irhamu man fil ardi. Yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Semua manusia. Bukan cuma Islam, Pak. Kristennya juga, Hindunya juga, Budanya juga, Protestannya juga, Konghucunya juga. Irhamu man fil ardi. Apa yang terjadi? Yarhamkum man fis sama. Kau akan dicintai oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu para malaikat-malaikat muqarrabin akan mencintai. Mudah-mudahan dengan akhlakul karimah yang mesti kita pegang sekarang, inilah yang membuat kita berjaya kembali menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang mengedepankan semuanya dengan akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa'ada jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Thumma usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullah mastata'tum. Ittaqillah ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin. Ittaqillah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ma'asyiral muslimin, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam khutbah kedua dalam bulan Ramadan, sedekat-dekatnya Khalik dan makhluk. Ya hazal yaum. Sedekat-dekatnya Khalik dan makhluk. Dalam kitab Durratun Nasihin, Nabi Allah Musa alaihissalam mengeluhkan kenapa sedekat-dekatnya Nabi Musa dengan Allah, kalamullah, masih ada 70 dinding, 70 hijab yang menjaga antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, antara kau dan aku masih ada 70 hijab, 70 dinding yang membatasi. Ketahuilah, seluruh dinding itu terangkat ketika umat Nabi Muhammad sedang berpuasa Ramadan. Karena itulah doa Nabi Musa pada waktu itu, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan aku daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Musa pun iri.
Karena dekatnya seorang hamba dan pencipta, seorang makhluk dan khalik dalam bulan Ramadan. Apalagi sujudnya di hari Jumat. Apalagi bersalawat dengan salawat yang banyak kepada Nabi kita Muhammad. Maka marilah, mudah-mudahan kita bersalawat dan berdoa agar Allah mengabulkan segala permintaan kita di hari yang berkah ini. Sayyidul Ayyam, Aidul Masakin, Wahijul Fuqara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li walidaykum ya Allah. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhallamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izz Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma masik jam'ahum. Allahumma satid samlahum. Allahumma masik kulla mumazzaq. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tansi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berilah hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang adil dan bijak ya Allah. Ya Allah, kepada TNI kami, kepada Polri kami, jadikan mereka orang-orang yang mukmin dan muttaqin yang bijak ya Allah, agar bisa menegakkan hukum ya Allah. Jadikanlah para hakim-hakim kami, para jaksa-jaksa kami, mereka berani menegakkan kebenaran ya Allah, dan hanya menghukum orang-orang yang bersalah dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Beri mereka kemampuan demikian ya Allah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmiz zalimin. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'alal qawmil musyrikin. Fansurna 'alal qawmil zalimin wa kazibin. Fansurna 'alal qawmil jahilin. Fansurna 'alal qawmil mutakabbirin. Fansurna 'alal qawmil zalimin. Fansurna 'alal qawmil munafiqin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.